tertampung, belum bisa tertampung. Ada sekolah-sekolah yang ada baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Bahkan rata-rata pendidikannya ya masih belum lulus SD kalau dikatakan rata-rata pendidikan. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana keadaan sistem ekonomi pada zaman Orde Lama? Apakah orang tersebut pada zamannya hidup sejahtera? di saat itu di masa Orde Lama itu kan baru kurang lebih 10 tahun Indonesia merdeka, ekonomi kita itu masih kacau, ekonomi masyarakat masih, sebagian besar masyarakat masih hidup miskin, bahan makannya juga belum banyak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pada zaman Bapak Soeharto? Pak Soeharto berarti mulai berkuasa itu mulai Orde Baru lahir. Orde Baru lahir itu setelah selesainya pemberontakan di 13 PKI. Di awal Soeharto melanjutkan kepemimpinan Soekarno. Masalah kebijakan pembangunannya di zaman Soeharto itu dilaksanakan secara terprogram dan bertahap, di mana pada saat itu dikenal dengan istilah Repelita, singkatan dari rencana pembangunan 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun diperbarui, 5 tahun berbarui. Memang awal Orde Baru itu ekonomi Indonesia juga masih sangat rendah, kehidupan masyarakatnya masih miskin. Sedikit demi sedikit Soeharto berpikir untuk meningkatkan ekonomi, karena bangsa Indonesia itu sebagian besar penduduknya agraris, maka di bidang pertanian ditingkatkan, dibangun bendungan-bendungan untuk pengairan sawah. Itu kaitannya dengan pertanian. Di bidang pendidikan, setelah kurang lebih Pak Harto berkuasa sekitar 6 tahun, Pak Harto mendirikan atau menginstruksikan dibangunnya sekolah-sekolah SD Impres. Ini dalam rangka untuk menampung anak usia sekolah, khususnya usia SD dulu. Sehingga banyak didirikan sekolah milik pemerintah yang dikenal dengan istilah sekolah dasar Impres. Kemudian juga diangkat guru-guru Impres. Nah, sedikit demi sedikit kemudian warga negara atau rakyat Indonesia tertampung memperoleh pendidikan. Selanjutnya dengan didikannya sekolah Impres juga belum mampu, Pak Harto kemudian memunculkan pemikiran adanya kejar paket A. Kejar paket A itu setingkat pendidikan SD. Harapannya setiap warga negara Indonesia minimal lulusan SD itu di sekitar sebelum tahun 80 pendidikan. Nah, kemudian kaitannya dengan pertanian, sedikit demi sedikit petani mampu menghasilkan bahan makan sendiri, khususnya dalam hal ini adalah beras. Hingga tahun mendekati tahun 90, Indonesia mampu mencukupi kebutuhan beras sendiri yang tempo dulu dikenal dengan istilah swasembada beras. Tentang politik, Soeharto memang tempo dulu
terhadap lawan politiknya. Di zaman Orde Baru dilaksanakan pemilu itu pertama kali tahun 71 yang diikuti oleh 10 partai politik. Namun kemudian di tahun 77 Soeharto membuat aturan partai-partai politik yang ada supaya fusi atau bergabung, yang akhirnya pada tahun 77 pemilu itu hanya diikuti oleh 3 partai politik sampai dengan tahun 82, 87, 92 sampai 97 itu diikuti oleh 3 partai politik. Karena berakhirnya kepemimpinan Soeharto kan tahun 98. Memang terhadap lawan politik Pak Harto itu dikenal akan garang. Orang-orang yang disebut orang-orang vokal semua dipenjara dengan alasan dianggap menentang negara. Nah, selanjutnya tahun 98 itu Soeharto turun dari jabatannya karena didemo oleh mahasiswa. Mulailah era reformasi tahun 99. Saat itu presidennya adalah atau Kiai Haji Abdul Rahman. Menurut Bapak lebih baik era Orde Lama atau reformasi? Untuk sistem pemerintahnya itu lebih baik reformasi itu berpikir doa pada hak asasi manusia, pengakuan hak asasi manusia itu juga semakin mendapat perhatian. Nah, kalau kita bicara di Orde Lama jalannya pemerintah itu masih terseok-seok baru saja merdeka. Sehingga untuk sekarang zaman reformasi kebebasan berbicara yang didasari oleh asasi manusia ya jauh lebih baik. Bagaimana keadaan sistem politik pada saat Orde Baru? Sistem politiknya zaman Orde Baru, zaman Pak Harto lagi dibanding dari mungkin pada sistem politiknya memang dia termasuk orangnya yang otoriter. Otoriter itu ya berasa dengan tangan di sini. Tadi sudah saya katakan pemilu hanya diikuti oleh 3 partai politik. Nah, dengan ada 3 partai politik ini berarti kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar berarti belum diberikan sepenuhnya kepada warga negara maupun warga masyarakat. Sehingga pada saat itu masyarakat itu masih takut untuk menyuarakan hati nurani ataupun juga masih takut untuk mendirikan partai-partai yang baru.